warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ki Jodrono Channel. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit menginformasikan atau sedikit mengupas tentang sosok pejuang perempuan yang tidak asing lagi bagi kita, yang setiap tanggal 21 April kita selalu memperingati, yakni tentang sosok Raden Ajeng Kartini. Kita sebagai bangsa Indonesia tentu tidak ingin melupakan sejarah, terutama yang terkait dengan perjuangan dari bangsa kita Indonesia. Nah, di video kali ini saya ingin mengupas lebih jauh tentang sosok tokoh perempuan, yakni Raden Ajeng Kartini. Bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Pemirsa, Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 atau 28 Rabiul Akhir tahun Jawa 1808 di Mayong Afdeling, Jepara, yang kini disebut Jepara. Raden Ajeng Kartini berasal dari keluarga priai atau bangsawan Jawa di Jepara. Ayahnya adalah Raden Mas Adipati Aryo Sosro Ningrat yang kala itu menjabat sebagai Bupati Jepara. Kartini adalah seorang remaja yang sangat cerdas, dikenal dengan surat-suratnya dengan sejumlah temannya di Belanda. Sejumlah surat di antaranya mengungkapkan bagaimana Kartini ingin memperluas pengetahuannya tentang berbagai pemikiran. Salah satu suratnya diterjemahkan Arsmin Pane dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Kami gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama. Hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, keluar rumah tiap-tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ini adalah surat kepada Nona Zaihandelar, Jepara, 25 Mei 1899. Kemudian dalam surat lain, R.A. Kartini menulis, "Saya tiada tahu berbahasa Perancis, Inggris, dan Jerman, sayang. Adat sekali-kali tiada mengizinkan kami anak gadis tahu berbahasa orang asing. Kami tahu berbahasa Belanda saja sudah melampaui garis namanya. Dengan seluruh jiwa saya ingin pandai berbahasa yang lain-lain itu, bukan karena ingin akan pandai bercakap-cakap dalam bahasa itu, melainkan supaya dapat membaca buah pikiran penulis-penulis bangsa asing." Ini adalah surat R.A. Kartini kepada Nona Zaihandelar, Jepara, 25 Mei 1899. Dan banyak lagi surat-surat R.A. Kartini kepada teman-temannya di Belanda yang kemudian kelak diterjemahkan dalam berbagai bahasa untuk pembaca di Eropa, Asia, hingga Amerika lewat buku kumpulan surat Kartini oleh J.H. Abindanon Dor Dois Temis Totlech, yang sangat menginspirasi para pejuang hak-hak perempuan dalam memperjuangkan dirinya sejajar dengan kaum pria, yang kemudian kita kenal dengan istilah emansipasi wanita. Riwayat pendidikan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini masuk sekolah dasar Eropa atau Europäische Legere School atau ELS pada tahun 1885. Sekolah ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda dan juga orang pribumi keturunan Ningrat atau para pejabat. Namun dalam prakteknya di lembaga ini, anak-anak pribumi banyak diperlakukan tidak adil dan bahkan terkesan semena-mena. Oleh sebab itu, Raden Ajeng Kartini muncullah dalam benaknya untuk memperjuangkan bagaimana agar anak-anak pribumi mendapatkan kesempatan yang sama
memperoleh pendidikan yang layak dan juga perlakuan yang manusiawi. Setelah lulus dari Zero Pace Legal School atau ELS, Raden Ajeng Kartini berkeinginan untuk melanjutkan studi yang pada waktu itu kebetulan ada tawaran dari temannya yang di Belanda untuk bisa melanjutkan studi di Belanda. Namun dari pihak orang tua, R.A. Kartini tidak diizinkan untuk melanjutkan studi ke Belanda. Akhirnya cita-citanya pun pupus untuk belajar di negeri Belanda. Dan karena tuntutan adat, ketika R.A. Kartini memasuki usia 15 tahun, maka kemudian R.A. Kartini pun memasuki masa pingitan. Sejak saat itu R.A. Kartini sudah tidak belajar lagi atau aktif di sekolah untuk belajar, namun R.A. Kartini di waktu-waktu itu banyak mengungkapkan isi hatinya dengan membuat tulisan-tulisan. Akhirnya pada tanggal 8 November 1903, Kartini pun menikah dengan Bupati Rembang. Sebelum menikah, R.A. Kartini mengajukan salah satu syarat, yakni agar R.A. Kartini tetap diperbolehkan dan diizinkan untuk mengajar dan mendirikan lembaga pendidikan khususnya bagi anak-anak putri di sekitaran pendopo. Alhamdulillah atas izin dari Bupati Rembang, pada saat itu R.A. Kartini akhirnya mendirikan lembaga pendidikan yang dikhususkan memberikan pembelajaran kepada anak-anak putri, terutama di bidang karakter, penguatan karakter, tentang emansipasi wanita, dan juga tentunya bagaimana agar kita bisa hidup yang sesuai dengan aturan agama. Pernikahan dengan Bupati Rembang dikaruniai seorang putra yang dilahirkan pada tanggal 13 September 1903. Namun Allah berkehendak lain, pada 4 hari kemudian kesehatan dari R.A. Kartini menurun dan pada tanggal 17 September 1903 Kartini wafat atau meninggal dunia dalam usia 25 tahun. Sebagai informasi tambahan bahwa Raden Ajeng Kartini tercatat juga sebagai salah satu santri dari Mbah Soleh Darat. R.A. Kartini terkenal adalah pribadi yang sangat cerdas dan juga sangat ingin tahu tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Mbah Soleh Darat. Dan ternyata memang luar biasa. Dari apa yang beliau dapatkan dari Mbah Soleh Darat inilah yang kemudian menginspirasi beliau di dalam mengembangkan emansipasi dan pemikiran-pemikiran lain tentang hak-hak kaum wanita. Terima kasih bersama saya Ki Jodrono Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.